Syukur-syukur ya apal, ya rasa angen-angen. Oh, no saiki ora usum. Sing apal Quran ngritis ngapal ora paham. Sing apal ngritis sing paham ra apal. Wong padha ora sempurna nek kok kritik-kritikan. Berak ngritik ajene kudune kula. Yo apal yo paham, tapi kan kiai kan rapi ngenyek wong. Wong haram ngenyek wong. Ngelam yo ora oleh ngono kok dilem. Jadi kalau latih ya, sampai nak carane kepingin iman awal itu disebut wa huwallazi yabda'ul khalqa. Kita warai ya, kena pengen iman siridane Allah. Bayangno kowe dadi makhluk pertama sing digawe Allah. Engko imanem terus ketolak. Mergo setiap Allah berargumentasi iku mesti bangga dengan sifat dzate sing ansaaha awalamarno. Ansaaha awalamar. Sing menciptakan kawitan. Misalnya sampai kita bedhei. Wis jawab kan sitok-sitok. Nah ana wong wedok wayu sing mari ke syahwat iku mergo buka aurat apa mergo wong wedok iku wayu. Saya jawab. Jawab wis sitok. Ora keliru ora apa-apa wong santri yo. Enggak jawab. Kan misalnya gini, orang Jogja ya atau orang Solo atau orang mana saja, wayu. Terus misalnya buka auratnya, terus rohin sahabat macam wis hiper misalnya. Terus takut, kan kok sahabat? Nah gini, terus wong aurat di lereng dalan-dalan pulau ya sahabat. Berarti kayak mari sahabat, mereka buka aurat. Oke, dalam banyak hal bisa dibenarkan. Saiki wong wedok sing rohin sahabat mau tak klambeni, tak celanaan. Wong Afrika sing paling ayu sak negara Afrika. Yang tercantik tak kon nuduh ngarep rohin. Kira-kira melayu ta sahabat? Melayu. Padahal dia pemenang Miss di Afrika. Karena Allah mendesain seleranya lelaki Jawa itu tidak bisa mencintai cantik ala Afrika. Orang Afrika rawong Jawa sing jare paling ayu. Orang Afrika cempeh koyo kapur putih kabeh. Tapi kowe rawong Afrika paling ayu wong koyo arem kok. Sehingga kalau kita melihat TV Miss Afrika diperkosa cara kowe kowe melayu kok. Aku ditawani ora gelem kok mati. Artinya apa coba? Sekarang yang menjadikan kamu syahwat itu kita tidak tahu. Cuma pantesnya ngomong aku syahwat mergo wedok buka aurat. Sebetulnya tidak juga. Coba orang Afrika buka aurat ning ngarep. Yang paling cantik menurut orang Afrika. Kowe syahwat ora? Karena kamu tidak didesain begitu oleh Allah awal amar. Kita tidak didesain untuk syahwat sama orang apa? Afrika. Orang Afrika juga enggak didesain untuk syahwat sama orang Jawa. Itu disebut ansaaha. Semuanya kalau desainnya ndak ya ndak. Nah termasuk kita ini nggak didesain Allah untuk memahami omongannya hewan, sehingga kita ndak paham. Coba kalau Nabi Sulaiman dia didesain Allah untuk memahami omongannya hewan, sehingga bisa paham. Lah gara-gara kira paham terus nganggep hewan ora iso omong, ora iso berpikir. Jadi kan berarti kamu pakai ukuran kamu sendiri. Paham sih kalau maksudnya? Nah ini kelirunya kita. Makanya iman yang benar adalah iman sing eling ansaha awal. Itu penting, kangge iman penting. Sehingga kita ada janggal kalau ada kejadian apa saja. Terus kedua misalnya begini. Kamu keyakinan kamu nanti di akhirat bisa melihat Allah enggak? Semua ahli sunnah sepakat nanti di akhirat itu bisa melihat. Di akhirat ya. Terus orang-orang yang anti ahli sunnah berpikir begini. Nabi Musa saja yang nabi zaman di dunia tidak bisa melihat. Dan Allah ngendikan, arini angzur ilaika qalalam taroni. Kamu nggak bisa melihat saya. Nak jari ahli tafsir sing ahli sunnah nak ngenyek Mu'tazilah gitu. Bocah kok goblok ngono. Mu'tazilah iku goblok, jahil. Ora goblok benar. Allah menghentikan ngene, rungokno tak preteli sithik setok. Lantaroni kamu ndak bisa melihat saya. Jadi yang nggak bisa melihat tuh kamu. Allah ora kok ngendikan lan uro, saya ini ndak bisa dilihat. Kalau Allah menghentikan saya tidak bisa dilihat, maka Allah punya zat yang memang nggak bisa Tapi kalau kamu nggak bisa melihat, ini ada unsur di kamu yang menjadikan kamu tidak bisa melihat. Unsur itu adalah kamu di dunia itu profan, fanin, bisa rusak, profan, tidak abadi. Sementara setelah nanti di akhirat manusia itu didesain abadi. Karena desain manusia di akhirat didesain abadi, maka punya kemampuan melihat zat yang abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia di dunia itu didesain nggak abadi, didesain siap rusak, makanya hancur. Makanya dites, ngene sa Musa, kowe ora usah kepen ro aku tes wae. Gunung sing kuwate ngono. Iku kok delok. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Bareng gunung lagi ape tajalline pangeran itu.
Wong gunung kuwate ngono wae ape tajaliku hancur kok kowe. Suwakar Musa napa? Saiko. Masalahnya semua yang di dunia ini masih di dunia didesain profan. Halak, potensi rusak. Sementara kalau kamu di surga, desainnya dirubah, didesain abadi. Makanya Allah ngendikan lantaroni kamu tidak bisa melihat saya. Orang kok Allah ngendikan saya tidak bisa dilihat. Wah itu jelimet sekali ilmu ushul fikih. Makanya banyak yang nggak bisa. Dan yang nggak bisa itu normal. Makanya saya berkali-kali orang bodoh itu harus dilem. Ilmu itu angel. Sing dari barang angel berarti capin. Berarti wong bodoh itu pinter. Jadi kena tak warai carane ngelem wong bodoh. Ilmu itu angel. Sing dari barang angel berarti wong pinter. Berarti wong bodoh itu pinter. Mergo menghindar dari barang angel. Makanya kenapa saya husnudzon sama sampean itu orang pinter. Karena menghindari sesuatu yang apa? Angel. Kayak wong menek jambean lho, Mas. Jare sing delok kan. Wong njupuk kaos sak direwangi blepotan, wong kok gobloke ngono. Wong angel, atok tuku ning toko. Dan semua yang nonton merasa pinter karena ada ikut mergo menek jambean iku. Angel. Berarti gak dari barang angel iku. Saya kan yang ngaji di sini semua ngerti kok. Ilmu tafsir wae. Terus kamu menghindari barang angel. Berarti pinter. Makanya keyakinan kula sampean niku pinter. Kula baleni malih. Dadi kula suwun nak sampean kepen imane diridani Allah niku eling-eling nak Allah sing ansaha awal. Mulane Nabi Muhammad banggane pol ambek teori, bukan masyhur. Nabi nate ngendikan santai-santai ngendikan, "Cung ra ono penyakit menular." Singkat cerita orang Yahudi itu kan ingin mempermalukan Nabi, salah teori. Singkat cerita ada beberapa orang, ya ada orang Bedui, orang Yahudi, tentu yang paling berkepentingan Yahudi. Ono unta waras dijejero unta gudiken. Sing waras melok napa? Gudiken. Nabi pun kadung ngendikan ora ono penyakit menular. Akhirnya Kanjeng Nabi diceluk, "Ya Muhammad, kata kamu ndak ada penyakit menular. Ini unta waras tak jejero sing gudiken kok melok gudiken." Tapi Nabi pinter. Sing bakas unta kedua sapa? Iki gudiken ketularan di, ketularan niki Mat Muhammad umum Yahudi. Lah iki ketularan sapa? Asli. Sebetulnya Pak, iya ketika dikatakan menular kan yang kedua ketiga Nabi takokane, yo iku ketularan iki. Lah yo jaremu ora ana penyakit menular, berarti teorimu salah. Lah iki ketularan sapa? Sing disebut Nabi unta pertama sing napa? Gudik. Makanya kalau kamu mengatakan unta mesti lahir kok unta, manusa kok manusa. Lah Adam lahir kok sapa? Kok lemah kan? Makanya kon eling ansaaha awalan. Misalnya ono hadis kok gak ada penyakit menular. Bukannya Nabi ingkar ilmu medis ada beberapa yang enggak. Tapi Nabi tahu piye-piye awale kabeh kok Allah. Misalnya kayak menular kok iki. Lah yang pertama mesti asli sangka Allah. Lane Nabi takok, "Lah iki ketularan konti, kok iki, Mat, kok iki. Lah iki ketularan sapa? Asli, Mat. Lah iya maksudku sing iki." Wah, wis. Lah itu disebut ansaha awalan. Kula suwun wae dilatih sampai sampean duwe iman sing diridani napa. Misalnya ngeten iki contoh, koyo kowe mati kan yo ora roh, dadi lemah macam-macam. Terus tangiku piye? Paling gak kita seling menele, ya aku zaman mani yo ora roh carane dadi manusa. Nyatane saiki dadi artinya ketika kita dengan otak normal ditakoki mani iki iso dadi manusa ta ora? Kita pun mengatakan ndak mungkin mani kok dadi manusa. Artinya kita ndak mengatakan teorinya kita pun ndak bisa ini menjadikan manusia. Nyatane dadi manusa mlete iso utang iso bulet macam-macam rameni dunya. Terus sekarang kita jadi lemah lagi, jadi turun. Ya kita ingat dulu ketika kita jadi manusia rupa-rupanya Nabi Adam, ya kok lemah. Nyatanya sudah di Nabi Adam berhabitat berpopulasi miliatan manusia. Lah saiki jadi lemah meneh. Kenapa Allah tidak bisa zaman Nabi Adam ya kok lemah? Lagi-lagi yang menyelamatkan iman adalah ingat ansaaha awal amar. Produk awal yang produk Allah sing awal. Paham gitu. Dilatih terus. Wah eling zaman apa? Awal. Mulane Allah sering mengungkapkan apa ansyaha napa awalan pun terus dilatih nganti imane sampean iman sing an ilmin. Nak sudah iman dari ilmu itu baru iman sing sesuai ayat Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman sing karena fa'lam, karena tahu, bukan karena jumlahe. Maca la ilaha sing 1000 ganjaran ngene nak 2000 sak bangune paket. Jumlah-jumlahan.
Ya nek ana wong sing wiridan ngono ya keben, tapi kita ahlul ilm gak urusan dengan itu. Maksudnya ya orang nentang tapi tidak urusan kita, yang penting itu kualitas fahamnya bukan apa? Jumlahnya. Karena tentang la ilaha illallah wong ngetikan fa'lam, kamu harus tahu betul kalau faktor di alam raya ini la ilaha illallah. Mulane 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats. Kita hidup ya karena kekuatan Allah. Nanti kita mati pun karena kekuatan Allah. Kita bisa bangkit lagi juga karena kekuatan orang kok jumlahe. Tapi nak kowe melok toreko yang gurumu mensalahkan jumlah ya melok wae. Tapi nak pas ngaji aku ya melok ilmune. Kan malah di ilmu loro. Tapi aja separuh-separuh ilmune ya ora paham, toreko ya ora paham. Wah, ya kasus. Makanya enggak ada orang semulia ahlul ilm karena ahlul ilmi itu syahadatuhum dibandingkan atau nomor 3 kan dari syahadanya Allah dan malaikat. Gue mau ahlul ilm dong. Pertama Allah syahidah binafsi. Syahidah wa annahu la ilaha illa huwa. Jelas normal kan Allah bersahadat. Wal malaikatu. Nomor 3 napa? Wa ulul ilmi. Enggak ada di Quran wa ulul ibadah. Karena orang ibadah itu paling sholat. Bersolat wiridan, jumlah biro, bari kue sango, mulai lagi mangan, ngono-ngono. Itu mungkin dia soleh ahli jannah, tapi enggak menolong hujahnya Allah. Enggak menolong. Tapi kalau ahlul ilm menolong hujahnya Allah, misalnya orang enggak percaya, oh sudah lemah kok, tangi meneh. Loh sekarang manusia yang miliaran ini asalnya siapa coba? Adam. Dan Adam di hari apa coba? Lemah. Artinya Allah membuktikan bahwa dari lemah bisa jadi sekian miliar orang. Dan itu kita saksikan sekarang. Kenapa nanti enggak puasa? Wong Allah tambah suwe dadi pangeran kan tambah pengalaman mesti. Lah yo zaman dhisik pangerane siso gawe lemah dadi Nabi Adam. Terus dadi miliatan. Coba sampean saiki pikir. Nabi Adam berarti di punggungnya itu ada gen miliatan orang yang dipersiapkan ila yaumil. Nabi Adam kan master, berarti di punggungnya Adam ini ada sperma orang mulai Nabi Adam ila yaumil. Gampang gak nitipno sperma di satu orang untuk calon cadangan ila yaumil. Itu bisa terus dadi wong sing kriting, sing bulet, sing bangir, sing boling. Wah, lho gawe manusa. Iku wae iso. Yo saiki wujud kita saksikan. Kemudian pangeran sudah jadi pangeran suwi, barang gue jadi lemahnya, gue darani pangeran saya kira iso, lah kok aneh, tambah pengalaman kok barani tambah. Lah ini pentingnya ahlul ilm, syahadahnya ahlul ilm menopang agama Islam, makanya Allah ngelem ahlul ilm sampai ulul ilm. Jadi syahadatu wa syahadatul malaikah ketika syahadatu ulil ilm. Jadi syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Lari dawuh Imam Syafi'i, dawuh ulama-ulama, ilam takun al ulama wa auliya alillah fama ala wajil ardi min wali. Nah ulama sebagai prawali ning donya wis ora ono napa. Saiki wong awam kan senane darani wali sing keramat. Ki donga rono dhuwitmu akeh wali. Ana wong keramat iso nebak isine atimu wali. Nah, jadi bapak nang nyek wali, wali dak meletes. Padha wali ra akun, bapak dia nak biyen. Lah iya ndekne apal 3 ayat, jus 30 rananya dadi wali. Mosok jeng 30 jus gak wali, aneh-aneh wong-wong. Cara bapak. Dia bapak kula senengane guyon. Tapi cara kula ge ono bener. Sekarang misalnya saya terkenal wali, misalnya saya ada alim seperti ini, terkenal wali. Paling kalau saya terkenal wali itu kan ono wong kultus ya, misalnya Rukin kultus salam templek 200.000, Mustafa kultus salam templek 200.000. Yang untung itu saya. Terus sugih, ya apik sugih, yang terkenal wali. Oke, itu mungkin bagus. Tapi untungnya bagi Islam apa? Beda kalau ulama. Dia ngajarkan ini najis, ini suci, ini halal, ini haram. Sholat Jum'ah yang sah itu begini, yang enggak sah begini. Tawaf yang sah begini. Itu tatanan Islam menjadi tertata. Lha wong manfaate ngono kanggo aku wali. Sing kowe njuk donga mandi mbok anggap wali, wong kok egois ngono. Berarti kowe kan nak sing untungno kowe mbok anggap wali, sing ora untungno kowe. Wong ulama itu malah nguntungno mlakune Islam mergo nerangno halal haram bocah kok gobloke ngono. Lora rido dunia akhirat, yakin bener itu bahaya bagi Islam. Enggak apa-apa, kamu walikan orang siapa saja enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Tapi jogeman kayak gak malahno ulama. Ulama sing ngajari tawaf sing sah dimulai kok Hajar Aswad, mutere ping 7. Nak kowe keliru ning awale Hajar Aswad milih mundur ben aman, ben jelas ning Hajar syaratnya kudu de wudu, ora oleh nganggo pakaian berjahit. Sing nerangno detail ora mbok anggap wali, mbok anggap wali mergo ana mbah terkenal wali mbok suwani mbah dong ana kaji yo cung, terus kowe cukup-cukup dhe dhuwit saji. Sing wali ku.
Sing terangno neraka sam. Ya ora apa-apa, wong ku barani wali ra apa-apa, tapi sing wong alim ku arani wali. Tapi kula lah barani wali ora seneng. Mesti ngarani kuwe wae. Tapi kula yakin. Ora ana ulama sing gak wali. Kula ora darani kula, abe ulama mesti wali. Asal ulama tenan. Waras maksudnya. Mergo tadi wong ku cek ya wong cek goblok iki. Kalau bapak saya dalam itu marah besar. Bapak itu kalau sama ulama itu hormatnya. Saya tuh sering zaman beliau sugeng. Ana wali ya biasa beliau nyucup, orang terkenal wali beliau nyucup, tapi ya biasa. Kalau sama ulama itu ya sampai nyun sewu menyediakan uang untuk ngapuri apa saja yang dimiliki. Ya karena beliau bagi saya wali mati wis lam rapati kroso. Tapi nak ulama sing mati itu kroso. Ya coba misalnya sampean segini sekarang coba. Islam ini jalan karena coba orang tawaf sah karena fatwanya siapa? Orang sholat sah karena fatwanya siapa? Kawin sah karena fatwanya siapa? Ra oleh kawin mbek mahram, ra oleh kawin mbek wong sing urung dipegat sing lanang. Jika ragu dipegat atau orang sing lanang minggat al aslu adamut tolak atau sing lanang dikonfirmasi ngono pancen sing wedok mandorot kon rafa ning hakim sehingga mlebune ora bab tolak tapi bab fasun nek yang ngatur diri kan ulama nata kehidupan. Tapi nek ndonga ora pati mandi, ulama iku mergo cenah awale ora kepengin mandi. Oh, kula misale ana wong yo donga Gus kula dongakno ngene-ngene kula lah. Ya tapi orang dong aku rapati mandi, ngurus kadung jadi ulama biasanya opo-opo ben terserah pangeran. Ulama ora iso kang donga tenanan ora iso mergo ngerti. Kersane pangeran luwih apik. Kan ada etikanya. Jogeman ngatur pangeran. Pangeran ngatur dunia wis apik. Ora usah kecangkeman intervensi wis. Terus akhire ku donga ora rapati mantep deh. Karena di kitab-kitab karangan ulama itu banyak cerita donga salah alamat. Kalau kan ada cerita tentang mereka, sampai lihat di hikam, ono wong itu wali, tapi rada bodoh. Bedino kerja manol hamal itu manol yang pasar. Dino ono wong angkat barang, dia ngangkat terus untuk duit. Agar untuk duit gue sarapan dia semula. Gue dia wali. Sesuai itu nggak gusti sampean tahu kalau saya ini orang yang paling seneng ibadah. Kalau untuk gue sak piring semula, gue kepengen ibadah benjen. Tapi cek inane kalau apa untuk gue sak piring kok jadi manol. Maka saya minta engkau ya, Allah kasih rezeki saya yang tanpa kerja. Singkat cerita dia ngantor hari kedua atau ketiga dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara iso untuk rangsuman, sore untuk rangsuman. Protesnya ya Allah kenapa harus dipenjara? Terus sampai Allah dijawab, bukankah kamu minta rezeki yang tanpa kerja? Uang di penjara kan dapat rezeki tanpa. Terus dia iso protes. Ya Allah mbak, ndak ini maksudnya. Salah dia wis minta rezeki yang tanpa. Yo LP itu. Nah jangan-jangan orang yang sekarang di penjara memang pernah berdoa dapat makan, dapat rezeki tanpa kerja. Lalu usah dongo ngono-ngono. Dongo itu njuk mati husnul khotimah, njuk amale ditompo. Satu kok aneh-aneh. Lalu ono guyonan. Nah iki sing guyonan masyhur. Rame kan guyonan viral. Kulo diceritani ngomong sing nganggur. Ana wong donga kepengin di sekelilingi wanita cantik, sebenarnya dadi bakul sayur. Donga ya Allah hanya kipas-kipas ada dapat uang ditetir bakul sate ngono. Karena dia padahal dia maksudnya tidak seperti itu, tapi salah ya kecangkeman. Kecangkeman ngono. Makanya di kitab-kitab doa itu Allah akan mengabulkan kamu dengan sesuatu yang dipilihkan Allah, bukan yang dipilih sendiri oleh kamu. Karena nggak ada jaminan yang kamu pilih itu lebih baik. Coba akhirat itu selawas-lawas. Tentu kita ingin semua doa kita tentang akhirat itu dikabulkan. Sementara ning dunya mau semen. Kenapa kamu berdoa untuk dunia serius padahal durasi waktunya hanya sementara. Dan semua ulama pikirannya seperti itu. Mulane donga ora pati semangat. Lan sama jadi dongan aku, rapati mandi, jangan ora kepengen mandi, yus biasa wae. Wong nganti saiki jarang donga. Ya kula bayane donga nggih. Nah, ya jarang lah. Misale donga ya Allah, mugi-mugi agama niki menangi kula sak agama niku urip, soal agama niki tafsir urip, fikih urip. Karena saya lebih berkepentingan agama ini jalan ketimbang hak-hak saya. Lan kula cek eling kritik Bapak. Lah iki ono kiai tamune akeh untuk gula akeh untuk salam tempel akeh terus bangga umat ya. Wong sing ngundang ndekne ora Islam.
Nah, dekne wali tenang, mulang halal haram, mulang carane saya ibadah. Itu sing untung Islam. Maksudnya terus hidup ini tertata karena ada halal haram, ada aturan Tapi ngomong kayak kulo kan resiko macam-macam lah. Dianggap fitnah, dianggap. Tapi ini kan ilmu, saya ingatkan. Ini ilmu kita harus ngomong karena memang Allah ngendikan seperti itu syahidawahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi iku sing iso imam bil qist bisa berdiri tegak. Ya misalnya itu tadi. Ana wong keramat ndongakno kowe iso kaji. Terus kowe rezekimu akeh. Oke, kamu cucuk, kamu salami templek, kamu hormati enggak apa-apa. Tapi kowe iso kaji terus wali mau ora iso nerangno carane sae tawaf, carane sae wukuf. Terus kowe kaji nganggo dhuwit iku. Terus gunane kaji iku apa? Nek gak dipandu mbek ilmune. Sing mari sam kaji ku ilmune nikote kok kene. Nggih, kok nak tawaf dimulai kok kene. Syarat sae tawaf ngene. Iku sing iki ra mbok arani wali, perkarane mau kecangkeman gawe aturan. Bah kotok kono barang sing penting dongano mabrur ya mabrur nak muni syarat bocok goblok ya. Tapi saiki ku wong ngormati ulama ora pati. Kemarin tuh ada satu kejadian, teman saya itu alim, mondok Mekah lama alim. Dia sering ke rumah saya. Dolan di satu tempat ana wong terkenal wali, dekne ora terkenal wali. Wong do nyucup kabeh dekne di Baroguri oleh gelot. Asem kes wong di Barog. Lah tak mon, kowe yo bento pisan ulama kok gelot. Ora usah gelot. Ya ora usah, tapi wis kadung gelot. Nah, aku mboten nate gelot. Kula nggih bolak-balik di satu acara sing di Barog malah seneng. Biasa mawon. Tapi yang jelas saya menikmati ilmu ya, karena menurut saya ilmu ini yang menjaga agama. Itu tadi, misalnya ada orang nggak percaya bahwa manusia setelah jadi lemah ini nanti bangkit lagi. Sekarang tanyakan ke orang itu, sekarang manusia yang sekarang berjuta-juta itu coba materinya dari apa? Dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam dari bumi. Kalau kamu bisa menyaksikan keajaiban Allah sekarang, kenapa kamu mengingkari keajaiban Allah yang nanti? Kok aneh, barang sewis nyata jadi bukti kamu ingkar? Itu yang punya kefasihan begitu pasti ulama. Saya pernah berdebat sama orang yang rotok PKI. Ditantang begini, Pak Baha, saya tidak bisa percaya ada Tuhan. Sebelum Anda bisa menjelaskan asal-asal Tuhan gimana? Ya saya jawab gini, tapi kamu mau sadar, mau Pak, siap. Sekarang begini saja, anggap saja dunia ini nggak ada semua, ya nggak ada semua. Terus kok tahu-tahu ada karena apa? Ya pokoknya tahu-tahu ada. Quran itu mengajari seperti ini, tak terangkan bahwa Islam itu logis. Sekarang kalau awal dunia ini nggak ada, berarti yang pertama kan sesuatu yang bernama Al-Adam nggak ada. Sekarang barang nggak ada menjadi sebab barang yang ada itu mukhal enggak? Barang nggak ada, tapi menjadi penyebab bagi sesuatu yang mau tambah syarat tuh, bocah kok syarat? Ya alam raya ini dulu kan nggak ada, tahu-tahu ada, kata dia disebabkan sesuatu yang nggak ada. Lu nggak kok jadi. Makanya dalam Islam mengatakan alam raya ini ada pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah ini ada yang super disebut wajibil wujud. Zat yang wajib wujudnya. Karena alam ini kadung ada. Kalau kadung ada pasti penyebabnya sesuatu yang ada. Yang ada ini disebut wajibil wujud. Akhirnya dia ini percaya. Masuk akal juga. Masuk akal bambu ya pancen masuk akal bucok. Ini lagi-lagi ulama yang bisa jaga ini ulama. Dan saya bisa gini karena barokahnya saya ngaji Quran. Yaitu Quran kalau melatih kita, gak apa-apa mereka Tuhan kata Allah. Tapi buktikan mereka menciptakan langit bumi. Kata Allah, am khalaqus samawati wal ardo. Gak apa-apa mereka mengaku Tuhan. Tapi buktikan kalau mereka menciptakan langit bumi. Mereka gak bisa buktikan kalau menciptakan langit. Kata Allah, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Saya tidak bisa melihat mereka menciptakan langit bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan dirinya sendiri. Terus Allah terus berargumentasi, termasuk menutup am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Am humul khaliqun, atau mereka memang pencipta? Coba kalau mereka orang-orang merasa pencipta, mereka lahir di mana? Di bumi. Dulu mana mereka dengan buminya? Dulu buminya. Bagaimana mungkin dulu buminya kok mereka mengklaim menciptakan? Itu terus di akhir surat At-Tur itu Allah berargumen terus. Sampai akhirnya orang yakin bahwa alam ini butuh pencipta. Yang pencipta itu kita sifati wajibil wujud. Lagi-lagi ulama. Orang buat agak wali mau perkara nak tunggu orang tahu. Mati. Tidak apa-apa.
Kulo lah ora tersinggung ra mbok arani wali ulama keren ulama. Dalam tatanan itu keren apa? Ulama. Karena kalau ulama mesti wali, nak wali tidak mesti ulama. Ini bukan urusan sentimen ndak ya, biar sampean enggak salah jalur, hormati ulama. Ndak harus saya. Kalau sampean enggak menghormati saya enggak apa-apa. Gunane apa lek dihormati wong ora penting. Tapi yang penting sampean ngerti, syahadatu ahli ilm ini adalah satu-satunya makhluk yang disebut Allah. Malaikat karuan kan makhluk di luar kultur manusia. Jadi disebut mau telu tok. Syahidawahu annahu la ilaha illa huwa nomor loro wal malaikatu nomor telu wa ulul ilm. Jadi ulul ilm itu keren betul. Karena ulul ilmi ini yang menjaga tauhid, menjaga sah tidaknya ibadah, baik tidaknya muamalah. Ya, di daerah tertentu keren. Wong sing terkenal dungane napa? Lo bolak-balik sowan tiyang sing terkenal dungane Madura atau juk dungo. Kadang nganti kiai ini tak Gus gak juk dungane, gak. Dunga mandi apa? Karena bagi saya itu terus ape opo? Amen dunga-dungo ning dunya aku perintah Allah ra dilakoni. Mau pangagamane ora dilakoni ben njaluk sing dijono. Entek kok elek. Coba kowe isin gak misalnya kowe duwe bapak apian. Kon nyapu ra gelem, kon ngubah mobilnya gak gelem, kon macul gak gelem. Amen njaluk iku anak yang baik apa anak sing aku. Lah yang kowe ngitmah ra tau, jaluke sing diantar. Nek kowe waras dadi kawulane Allah khidmah sik ning agama, murid-murid agama. Engko kadang-kadang ya. Wah, men golek wong sing dungane mandi. Golek teng mandi berarti wong golek tukang jaluk. Wong ngitmah agama ora tau nak njaluk diantar. Nak diloro ya ora trimo. Ora oleh gak murid ngono ora. Nek lakoni ya Allah ora cerdas. Bahaya, enggak baik bagi agama itu tidak ada.